Selamat datang kembali di channel OT Mega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita part keempat dari manhwa yang berjudul The Last Hero. Bagi kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Yang Hao dan King Yi keluar dari bola cahaya sistem setelah upgrade selesai. King Yi yang sebelumnya pingsan, kini sudah siuman, tetapi tubuhnya masih sangat lemah, efek dari pengeluaran virus zombie. Yang Hao memapah King Yi untuk dibawa ke tempat yang aman, di mana dia meninggalkan Ye Peng Hua di gedung rektor. Sesampainya di gedung rektor, Ye Peng Hua menyambut kedatangan Yang Hao. Ye Peng Hua menanyakan siapa wanita yang datang bersamanya. Yang Hao menjelaskan bahwa dia adalah King Yi dan akan menjadi partner baru. Yang Hao mengajak Ye Peng Hua dan King Yi untuk masuk membahas langkah ke depannya nanti. Ketika ketiganya berkumpul, Yang Hao dikejutkan kedatangan Pang King King yang tiba-tiba saja loncat ke punggungnya sambil memeluknya dengan erat. "Pang King King, kenapa kau ada di sini?" tanya Yang Hao. Ye Peng Hua menjawab, "Pang King King tahu di sini tempat yang aman. Berulang kali dia memohon agar aku membiarkannya masuk. Aku merasa tidak tega." "Apa kau terkejut? Kita ini memang berjodoh," ucap Pang King King. Yang Hao meronta-ronta agar Pang King King melepaskan pelukannya. Pang King King semakin agresif, pelukannya semakin erat. Kakinya pun membelit paha Yang Hao. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Pang King King senang dan mengatakan itu pasti ayahnya yang datang untuk menyelamatkannya. Saking senangnya, Pang King King melepaskan pelukannya dari Yang Hao membuat dia terjatuh. Pang King King terjatuh dengan posisi terlentang dan kedua kakinya dipegang Yang Hao, bagaikan posisi akan bermain kuda-kudaan. Aduh, si Pang King King ini bikin kacau, bikin otak Mimin traveling nih. Waduh. Yang Hao merasa malu, lalu melepaskan tangan dari kaki Pang King King. Pang King King bangun sambil membersihkan debu dari badannya. Ia melihat King Yi badannya sangat kotor. Pang King King memberitahu King Yi di tempat itu ada kamar mandi. Ia mengajak King Yi mandi bersama. King Yi pun mengiyakan ajakan Pang King King. Ye Peng Hua pun ditarik Pang King King untuk mandi bersama mereka berdua. Setelah selesai mandi, mereka bertiga berkumpul di tempat Yang Hao menunggu. Yang Hao bertanya kepada Pang King King, saat terdengar suara tembakan, kenapa ia bilang ayahnya datang untuk menyelamatkannya? Sambil tersenyum dengan sombongnya, Pang King King mengatakan, ayahnya bernama Pang Zhongyi, seorang kolonel besar. Di saat berbahaya seperti ini, dia pasti akan mengirim orang untuk menyelamatkannya. King Yi memberi saran dalam situasi seperti ini, mereka semua harus saling mengenal satu sama lain. King Yi membeberkan identitasnya. Ia berasal dari keluarga yang berlatih bela diri kuno, dari generasi ke generasi, sehingga ia bisa menjaga diri. Ye Peng Hua hanya berasal dari keluarga biasa. Ia baru lulus kuliah dan bekerja sebagai konselor di kampus. Yang Hao juga memperkenalkan diri. Ia penjaga asrama, orang tuanya hanya petani. Yang Hao mengatakan langkah selanjutnya ia akan mencari Cai Jing. Hanya Cai Jing lah yang ia pedulikan di kota ini. Setelah itu ia akan kembali ke kampung halamannya untuk mencari kedua orang tuanya. Yang Hao menyuruh mereka bertiga untuk istirahat, untuk menjaga stamina sebelum pasukan penyelamat datang. Ketika malam tiba, Yang Hao terlihat sedang tiduran di kasur. Ia mengecek ponselnya. Sejak wabah terjadi, semua ponsel tidak ada sinyal. Ia sangat khawatir dengan kondisi orang tuanya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang sangat dekat. Yang Hao mengecek keluar jendela. Di sana terlihat banyak pasukan penyelamat sedang menembaki para zombie.
Karena pasukan penyelamat sudah datang, Yang Hao memutuskan akan pergi ke tempat Cai Jing. Sebelum pergi ke tempat Cai Jing, Yang Hao bertanya kepada Ye Peng Hua, kemana perginya Cai Jing terakhir kalinya. Ye Peng Hua menjawab, Cai Jing mengatakan akan pergi ke rumah kakaknya di Villa Faen nomor 233. Yang Hao menuju tempat Cai Jing melalui atap gedung, meloncat dari satu gedung ke gedung lainnya menggunakan sepatu Glen. Sementara King Yi dan lainnya ikut bersama pasukan penyelamat ke tempat pengungsian. Di tempat lain terlihat banyak zombie yang telah mati, dan ada 2 zombie yang sedang memakan zombie lainnya. Dengan memakan zombie lainnya, ia mampu meregenerasi tubuhnya yang hancur dan bermutasi. Kekuatannya pun meningkat pesat dan tubuhnya membesar bagaikan monster. Scene berpindah. Yang Hao telah sampai di depan rumah kakak Cai Jing. Yang Hao mengetuk pintu. Dari dalam rumah terdengar seseorang berbicara. Siapa? Cepat pergi sebelum aku membunuhmu. Yang Hao sedikit tercengang mendengar suara itu. Suaranya sangat familiar di telinganya. Tidak lama orang itu membukakan pintu, membawa tongkat di tangannya. Yang Hao sangat kaget melihat Chen Bo. Chen Bo adalah teman Yang Hao ketika berada di asrama. Melihat Yang Hao yang datang, Chen Bo langsung memeluk Yang Hao. Yang Hao bertanya kepada Chen Bo, kenapa ia berada di rumah kakak Cai Jing dan di mana mereka? Bukannya menjawab pertanyaan Yang Hao, Chen Bo malah bertanya balik. Yang Hao curiga dengan Chen Bo seperti ada yang ditutupi darinya. Yang Hao menjawab pertanyaan Chen Bo, diakhiri kalimat menanyakan keberadaan Cai Jing. Chen Bo akhirnya membawa Yang Hao ke kamar. Terlihat Cai Jing sedang tertidur. Tubuhnya tertutupi selimut. Chen Bo mengatakan Cai Jing sedang sakit dan ia baru saja tertidur. Yang Hao meminta Chen Bo untuk jujur. Ia bertanya bagaimana Chen Bo dan Cai Jing bisa selamat dan kenapa Chen Bo bersama Cai Jing. Chen Bo mengaku sudah berpacaran dengan Cai Jing sudah sangat lama. Cai Jing lah yang membawanya ke rumah ini. Mendengar pernyataan Chen Bo, Yang Hao marah. Yang Hao menganggapnya sebagai sahabat baik. Akan tetapi, Chen Bo membohonginya. Padahal dulu Chen Bo bilang tidak menyukai Cai Jing, tapi sekarang malah ia berpacaran. Yang Hao sangat kecewa dengan Chen Bo. Ia pamit akan pulang. Ia tidak ingin mengganggu hubungan mereka. Ketika Yang Hao akan pergi, Chen Bo mengatakan Cai Jing telah menyiapkan sesuatu untuk Yang Hao. Chen Bo memintanya untuk melihatnya sebelum pergi. Karena Chen Bo mengatakan itu dari Cai Jing untuk Yang Hao, Yang Hao pun mengikuti Chen Bo menuju sebuah kamar. Chen Bo mengatakan benda yang disiapkan Cai Jing untuk Yang Hao berada di atas meja. Yang Hao masuk tanpa curiga sedikit pun. Di dalam kamar itu sangat gelap hingga Yang Hao tidak bisa melihat apapun. Dengan tatapan jahatnya sambil tersenyum, Chen Bo merasa senang karena Yang Hao masuk jebakannya. Ia segera menutup pintu dan menahannya dari luar. Yang berada di kamar itu kakak Cai Jing yang telah berubah menjadi zombie. Sambil bersandar di pintu, Chen Bo tertawa. Dengan tatapan jahatnya, ia berpikir telah menyingkirkan orang-orang yang telah mengganggunya, kakak Cai Jing dan Yang Hao. Tiba-tiba Chen Bo terpental karena Yang Hao menendang pintu dari dalam. Yang Hao keluar sambil memegangi kakak Cai Jing yang telah menjadi zombie. Chen Bo sangat ketakutan. Chen Bo tidak menyangka Yang Hao sangat kuat. Ia merasa tidak bisa menipunya lagi. Ia berpikir ia harus baik-baik padanya dan mencari cara lain untuk menghabisinya. Chen Bo mengatakan kepada Yang Hao, tadi itu hanyalah salah paham. Chen Bo meminta Yang Hao untuk mendengarkan penjelasannya. Tetapi Yang Hao tidak mau mendengarkan penjelasan Chen Bo. Ia sudah tidak percaya lagi kepada Chen Bo. Yang Hao melepaskan zombie itu agar menyerang Chen Bo.